Oke, sebelum kita masuk materi, saya coba minta satu orang untuk memimpin doa dulu. Malik, coba pimpin doa, Malik. Ya, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam siswa-siswi semua. Salam Pak. Salam Pak. Salam Pak. Pertemuan kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada yang kegiatan kedua ini, saya ingin coba tanya dulu nih, gimana kabar kalian nih selama pandemi COVID seperti ini? Saya harap sih sehat-sehat semua ya. Baik Pak. Baik Pak, baik. Sehat Pak. Baik, alhamdulillah. Oke, jadi saya mau absen terlebih dahulu. Ini saya pengen lihat wajah-wajahnya dulu nih. Malik? Hadir Pak. Adit? Hadir Pak. Ardi? Hadir Pak. Dara? Hadir Pak. Hanan? Hadir Pak. Raffi Pandu? Hadir Pak. Cinta? Hadir Pak. Alhamdulillah, sebagian besar anak-anak saya pada kesempatan pembelajaran kedua ini dapat hadir. Nah, kemarin kita udah ngebahas materi tentang gambar bitmap ya, dan juga pengenalan software desain Adobe Photoshop CS6. Nah, jadi saya harap install ya di komputer masing-masing ataupun juga di laptop kalian di rumah. Udah diinstal semua untuk Adobe Photoshop CS6-nya? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Saya pengen sedikit bercerita tentang Adobe Photoshop Mobile Legends. Nggak asing ya buat kalian ya Mobile Legends ya? Tahu ya? Bapak udah. Paham. Sering main semua nih. Pak Hanan. Hah? Anak. Ya. Nah, jadi salah satu kegunaan kita belajar desain dengan Photoshop, kita bisa membuat ilustrasi beberapa karakter ataupun juga nanti kalian bisa menggunakan sebagai media untuk membuat editing, fotografi. Nah, di sini contohnya yang dipakai dalam pembuatan karakter hero pada Mobile Legends. Nah, ini bisa kita membuat berbagai macam karakter. Nah, ini adalah tokoh pewayangan Gatot Kaca. Nah, ada seorang ilustrator Indonesia. Nah, ini membuat Gatot Kaca sebagai hero dalam sebuah game online di Mobile Legends gitu. Nah, ini merupakan salah satu terobosan ketika kalian menjadi seorang desainer ilustrator, kalian bisa membuat sebuah karakter dan bisa kalian apply ke sebuah game developer. Nah, saya cek dulu anak-anak saya ya masih pada on semua ya, on screen ya. Saya harap kameranya on screen semua ya. Jadi saya bisa ngeliat nih mana yang udah mulai ngantuk ya. Dalam pembelajaran kali ini seperti biasa, nah, saya sudah mengupload di Google Classroom. Udah pada di-download semua ya. Nah, biar nanti kita nggak terkendala dalam pembelajaran. Sambil mereview sedikit, perangkat lunak pengolah gambar bitmap atau raster. Nah, kemarin kita udah sedikit ngebahas tentang mengenal gambar bitmap dan juga mengenal area kerja. Nah, jadi saya harap kalian sudah nggak bingung lagi ketika saya buka Photoshop. Pada kesempatan yang kedua ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan toolbox perangkat lunak Adobe Photoshop CS6. Saya full screen ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan lebih banyak demonstrasi dan juga kita akan sedikit praktek sambil berdiskusi nantinya. Oke, mengenal toolbox pada Adobe Photoshop CS6. Nah, kalau kita lihat posisi toolbox kita ada di mana? Saya pengen tanya coba. Ada yang bisa ngejelasin nggak kalau ketika kalian buka Photoshop ada di mana dia? Toolbox. Kiri Ada Pak. di bar bagian kiri, Pak. Bagian kiri Pak. Di Di kiri bagian Pak. kiri layar ya. Nah, Ya. sambil saya buka demonstrasikan untuk Photoshop-nya. Oke, sambil kita tunggu, saya minta kalian coba buka bahan ajar yang kalian pakai. Oke, ini adalah tampilan dari Photoshop. Layar di worksheet Adobe Photoshop ini toolbox berada di sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat, saya drag nih biar lebih jelas. Nah, jadi kita bisa menggeser-geser ya. Toolbox itu ada di bagian sebelah kiri secara default. Di sini bisa ada dua layout untuk toolbox.
Ini ada icon kecil sebelah kiri yang tanda panah 2. Nah, ini bisa dikecilkan. Nah, jadi ada dua baris untuk toolbox-nya. Toolbox dalam Adobe Photoshop CS6 merupakan palette yang berisi tombol-tombol perintah untuk membuat dan memanipulasi gambar. Jadi di sini alat yang kalian pakai dalam membuat desain ataupun juga nanti membuat manipulasi gambar, nah itu adalah ada di palette toolbox ini. Di sini berisi berbagai macam tools. Ibaratnya kalau kalian seorang tukang, ini adalah perkakas kalian alatnya. Ada marquee tool, ada lasso tool, ada crop tool, healing brush, ada clone stamp, ada eraser, ada blur, sharpen smooth, pen, select, pen atau hand, foreground, quick max mode, dan lain sebagainya. Ini adalah tools-tools yang kalian bisa gunakan dalam membuat desain di dalam Adobe Photoshop. Praktek demonstrasinya, saya ingin menampilkan beberapa desain-desain yang mungkin bisa kalian buat nantinya. Oke, nah ini beberapa desain-desain yang udah pernah saya buat. Ini saya ambil dari orderan teman saya. Nah, dia senang jualan. Nah, dia minta ke saya, coba dong bikin desain untuk jualan saya. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa desain, terus saya dapat tender tempat makan. Saya diminta untuk membuat buku menu. Nah, ini nilai plus nih ketika kalian membuat buku menu. Kalian biasanya disuruh foto dulu gambar makanannya. Makanannya kan gak mungkin bohongan. Jadi kalian pasti dapat jatah makanan yang sudah kalian foto. Jadi sambil kalian ngerjain project, dapat makanan gratis. Nah, mungkin kalau kalian yang seneng anime karakter, ilustrasi. Nah, ini saya tampilkan beberapa ilustrasi Conan. Nah, ini beberapa ilustrasi kalau yang kalian seneng gambar-gambar manual, seneng gambar pakai brush ataupun juga pen. Nah, ini gambar-gambar yang bisa kalian desain dengan menggunakan Photoshop. Masih tetap semangat nih anak-anak saya? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Saya pengen lihat wajah-wajahnya dulu. Masih pada semangat ya? Masih ada di tempat kan? Masih, Pak. Ya. Oke. Coba di on cam dulu dong. Biar kelihatan nih semangat-semangatnya. Oke, tadi beberapa produk yang bisa kalian bikin atau kalian kreasikan dengan menggunakan Adobe Photoshop CS6. Saya minta kalian coba buka aplikasi Photoshop-nya biar kita sambil sama-sama mendemonstrasikan. Ini bahan ajar yang kemarin saya kasih. Saya share screen dulu. Oke, bahan ajarnya nih perangkat lunak pengolah gambar bitmap atau raster, dasar desain grafis. Saya mungkin sambil mendemonstrasikan ya, sambil kalian buka pengenalan toolbox pada Adobe Photoshop. Nah, kiri tools kalian itu dia nggak ada nama-namanya ya. Dia hanya menampilkan simbol-simbol ikonnya saja. Nah, ketika kalian bingung, ini toolsnya namanya apa? Nah, kalian cukup arahkan kursor kalian ya. Nih, mouse kalian ke arah tools yang dipakai. Diamkan saja beberapa detik. Nanti dia akan muncul. Nah, move tool. Yang tanda kurung V itu adalah shortcut-nya. Nah, jadi ketika kalian nanti udah bermain desain manipulasi, biasanya kalian sering bermain shortcut biar cepat. Nah, di setiap tools ada segitiga yang arah ke kanan. Nah, di bawah nih, segitiga bawah. Nah, itu adalah tools turunan yang ada pada toolbox-nya. Misalnya rectangular marquee tool. Nah, nama toolsnya di sini adalah marquee tool. Karena kita menyeleksi berbentuk kotak, makanya dia rectangular marquee tool. Marquee tool ini memiliki beberapa jenis tools turunannya. Nah, ada rectangular, ada elliptical, ada single row, ada single column. Oke ya. Udah paham ya caranya? Cara ngelihat toolsnya, cara memilih toolsnya? Paham, Paham? Pak. Paham. Paham, Pak. Paham ya? Oke, itu sebagai langkah awal kita. Ini saya agak kecilin dulu. Saya pengen minta nanti kalian untuk mempraktikkan. Nanti kita saling berdiskusi tentang fungsi-fungsinya juga. Nah, di sini ada cukup banyak tools. Nah, nanti kalian coba praktekkan. Nanti ada gambar penguin yang saya udah share ya. Di gambar penguin ini. Open di Photoshop kalian.
Ntar kalian coba praktekkan tools-tools yang ada di bahan ajar. Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Jadi nanti kalian mempraktekkan untuk toolsnya sesuai dengan bahan ajar. Nah, jadi kalian baca sambil kalian praktekkan. Nah, kemudian tugas kalian yang kedua, selanjutnya, kalian coba buka LKPD kalian. Nah, LKPD dasar desain grafis. Itu udah saya share juga kan di classroom tadi. Sebagai bahan diskusi bareng. Nah, itu nanti kalian coba lengkapi bahan diskusi yang ada di bawahnya nih. Bahan diskusi 1 dan juga bahan diskusi yang kedua. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Paham ya? Nah, oke. Jadi silakan coba kalian praktekkan yang ada di bahan ajar dan kemudian kalian lengkapi lembar LKPD yang saya berikan. Saya kasih waktu untuk mengeksplor tools-tools yang ada di Photoshop selama 20 menit dari sekarang. Oke? Silakan kalian explore. Oke, Pak. Oke. Oke, gimana? Ada yang kesulitan untuk praktek penggunaan toolsnya dan juga pengerjaannya? Pak, cara ngasih warna di habis di crop gimana, Pak? Ngasih warna habis Habis di crop. di crop. Nah, Iya, Pak. ngecropnya Virial tadi pakai apa? Pakai magic tool, Pak, buat ngecrop. Oh, pakai Magic Tool ya. Nah, jadi salah satu tools yang digunakan untuk memotong atau cropping itu Magic Wand Tool. Untuk memberi warna. Nah, saya pengen warnanya nggak kuning, Pak. Nah, kalian Virial nanti bisa seleksi nih, tambahkan nah, warna kuning-kuningnya. Warnai hasil seleksinya, Virial bisa menggunakan ada 2 jenis untuk membuat warna. Itu ada brush dan juga ada pen bucket. Kalau brush kita lihat, kita seleksi dulu di foreground-nya. Misalnya mau diganti warna apa, Virial? Warna merah, Pak. Merah, ya. Kita coba ganti warna merah. Nah, brush-nya kita warna merah, sorry ini belum keganti. Warna merah, oke. Warna kuning yang kita seleksi tadi akan berubah menjadi warna merah. Sesuai dengan ukuran brush-nya ya. Nah, kalau kita seleksi lagi di bagian yang kuning, tambah lagi. Nah, ini ya kan. Nah, bedanya juga nanti dengan Paint Bucket seperti ini ya. Ketika saya klik Paint Bucket warna merah, dia akan menumpahkan. Nah, ini cukup sekali klik, seluruh area akan berwarna merah sesuai dengan selection areanya. Paham, Virial? Paham, Pak. Paham. Oke, kita stop sharing. Jadi bisa menggunakan 2 tools tuh. Berarti 2 tools tadi masuk ke kategori apa? Pemberian warna, Pak. Ya, painting ya. Ya. Oke. Yang masuk ke dalam selection tools. Saya rasa kalian sudah banyak yang paham ya tentang pengelompokan fungsi tools-toolsnya. Sebagai evaluasi kita hari ini, nah, seperti biasa, saya pengen ngadain quiz. Oke. Linknya saya share di chat room. Silakan kalian akses. Oke, saya mulai dari sekarang. Finish ya. Peringkat 1-nya Axel, peringkat 2 Virial, peringkat ketiganya sama-sama poinnya kuat, Raffi Pandu. Untuk simpulan pembelajaran hari ini, saya pengen minta ada apa aja nih klasifikasinya, toolsnya. Ada selection tool, ada crop and select tool, Oke, crop and slice tool, ada measuring tool. measuring tools. Itu adalah tadi pengelompokan fungsi dari toolsnya ya. Ada selection tools, ada crop and slice tool, measuring tools, retouching tools, painting tools, dan drawing dan navigation tools. Nah, itu adalah pengelompokan tools berdasarkan fungsi-fungsinya. Jadi saya harap minggu depan kita belajar, kalian sudah paham tentang penggunaan tools-tools. Nah, dan juga kita bahas gimana sih cara membuat, cara bekerja dengan menggunakan Adobe Photoshop CS6. Sebagai penutup dalam pembelajaran kita kali ini, saya minta Malik
pimpin teman-teman untuk membaca doa. Mari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya tutup untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi